Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi. Di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik. Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail itu. Tapi rodok panjang nih. Mungkin kalau ceritanya. Nah. Jadi nopo gitu. Ya sudah bodoh raroi apa jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adzabih. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Ya niki wa huwa Ismail au Ishak. Kayak kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Ishak. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas ya. Wa huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca gitu, aja kaget. Wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in. Lakinil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dzabi Ishak aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat. Di Arab Saudi. Di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik. Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishak Ismail ya Ismail enggak tekno. Ismail apa ya? Ishak. Ketoke sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishak? Ismail. Ismail. Iya, milih. Saiki usum kompromi. Partai sebelah wae kompromi ya, saiki usum kompromi. Ya, Ismail. Ana tengah kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf. Pada setiap malam Jumat kita selalu melakukan kajian dan seperti biasa kita saat ini lagi bersama dengan Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita libur kurban Ustadz. Oh iya. Kemudian ini Ustadz dari Malaysia, besok berangkat lagi ini. Ya, saya besok ke Singapura, kemudian lanjut ke Malaysia. Masya Allah, keliling terus ini ya. Padahal ini musim-musim liburan anak kuliah ya. Iya. Tapi jalan-jalan ke luar negeri terus ini. Nanti jam 2 malam, jam 2 pagi ya. Berangkat. Saya akan berangkat ke Bandara Juanda. Masya Allah, semoga dilancarkan Insya Allah, sampai pulang. Dan saudara-saudaraku sekalian, sebelum acara ini kita mulai, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, terutama sapi kurban ya. Alhamdulillah kemarin dari seluruh cabang di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, sapinya itu hampir 16, Ustaz. Kemudian kambingnya ada sekitar 12 ya. Itu tersebar di Papua, kemudian di Manado, di Gunung Kidul, kemudian di Riau ya, kemudian di Jawa Timur juga. Jawa Timur kita juga ada sapi 3. Jadi alhamdulillah banyak sekali sumbangan untuk Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita masih di bulan-bulan Idul Kurban ya. Ibadah haji di Arab Saudi mungkin belum seluruhnya pulang Pak Ali ya. Mungkin baru kloter pertama hari ini ya mulai pulang. Dan membahas masalah ibadah haji ini selalu setiap tahun kita dihadapkan pada suatu persoalan Pak Ali. Bahwasanya dari kelompok-kelompok sebelah atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka selalu menuduh bahwa yang dikurbankan ini yang dimasalahkan sampai hari ini. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Bahkan baru-baru ini Pak Ali ada sebuah video dari seorang Gus yang amat terkenal ya, Gus Bahak ya. Gus Bahak di sana beliau mengatakan memang yang di kalangan umat Islam sendiri, beliau katakan
ulama top di Arab Saudi, kata dia bilang seperti itu, bahwa kecenderungannya malah condong ke Ishaq. Sedangkan Gus Bahak bilang ulama di Indonesia cenderung ke Ismail. Nah, ucapan seperti ini Pak Ali yang sering dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, terutama dari kelompok kaum sebelah, itu selalu mengait-ngaitkan bahwa sebetulnya ini ada hubungan dengan anak perjanjian, yaitu Ishak. Sedangkan Ismail tidak, keturunan dari ibu budak dan sebagainya. Akhirnya kan dijelek-jelekan ini kaum Ismail, terutama kaum Arab ini. Bahkan nanti akhirnya sampai merembet ke Mekah, ke Air Zam-Zam dan seterusnya ya. Jadi itu tuduhan-tuduhan. Jadi kita malam hari ini akan mengupas ya masalah ini, terutama untuk menjawab tuduhan dari sebelah, dan juga mungkin kita akan meluruskan ini Pak Ali, sebetulnya apa benar ini pendapat dari Gus Bahak ini ya. Memang kita tidak dalam kapasitas menghakimi ya pendapat dari Gus Bahak. Gus Bahak pun juga mengatakan itu juga punya dasar. Mungkin Pak Ali juga bisa sebutkan, mungkin ada dasar-dasar yang melatar belakangi soal ini. Silakan Pak Ali. Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai tema Idul Kurban, yang tentu saja ini setiap tahun tema ini dan latar yang menghubungkan dengan persoalan Idul Kurban selalu dikaitkan dengan siapa sebenarnya yang dijadikan kurban oleh Ibrahim. Apakah Ishak atau Ismail? Selalu itu menjadi persoalan yang tidak pernah ada titik temu di antara kaum muslimin ataupun kaum Kristiani ataupun kaum Yahudi dan juga kaum Samaritan. Sebelum saya uraikan lebih detail, kita harus tahu bahwa Idul Kurban itu memang ada kaitannya itu pada sosok putra Ibrahim yang selamat dari peristiwa penyembelihan. Dan kita harus tahu filosofi atau hikmah dari Idul Kurban itu adalah kurban cinta yang agung. Itu harus dipahami. Jadi sebetulnya kaum Yahudi maupun kaum Nasrani itu ada semacam memori untuk selalu mengingat kembali apa yang terjadi pada masa lampau dari pribadi Ibrahim dan putranya. Dan itu diperingati setiap tahun dalam rangka supaya bisa memahami apa makna cinta yang agung itu. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi tidak ada kehubungannya dengan persoalan penebusan. Apalagi dikaitkan dengan penebusan dosa. Jadi dalam tradisi Islam, ini tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa dan tidak ada kaitannya dengan doktrin penebusan. Tradisi Yahudi maupun tradisi Samaritan juga tidak ada kaitannya dengan penebusan. Ini yang harus menjadi catatan. Nah, kita mulai dari mana untuk bicara mengenai persoalan ini? Nah, kita harus mulai dari Al-Quran dulu ya, supaya ini menjadi pijakan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang sering kita baca ya, kebetulan ini saya menggunakan Al-Quran terjemah bahasa Indonesia. Kalau kita lihat peristiwa Idul Kurban atau peristiwa siapa yang dijadikan kurban di dalam Al-Quran itu hanya tercantum di dalam satu surah, yakni surah As-Saffat, surah ke-37. Ayat yang ke-100 hingga 102 itu lebih utama untuk dibincangkan ya. Sebetulnya masih ada kelanjutan dengan ayat-ayat berikutnya. Jadi ini merupakan satu narasi yang termaktub di dalam surah Al-Quran, hanya tercantum di surah As-Saffat ini. Tidak tercantum di surah lain. Tidak ada satupun informasi, narasi yang sama tapi dicantumkan di surah lain kecuali hanya surah As-Saffat itu. Itulah sebabnya para ahli, para sarjana modern menyebutnya dengan istilah
hapax legomena. Jadi mereka menyebutnya dengan istilah hapax legomena. Itu menandakan bahwa ini ada sesuatu yang menjadi renungan. Ada sesuatu yang menjadi renungan kita bersama. Nah, di ayat yang ke-100 itu, mungkin Pak Edi bisa cek ya. Ayat yang ke-100 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas shalihin. Kalau diartikan secara harfiah, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian Tuhan menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim, yakni seorang putra yang halim. Di ayat 101 itu tidak ada penjelasan secara literal di dalam Al-Quran yang bahasa Arab mengenai nama siapa yang dimaksud. Jadi siapa yang dimaksud sebagai ghulam yang halim itu, namanya siapa? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Dan ini menarik, kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Tetapi kita harus tahu, di situ kalau kita lihat pada terjemahan Al-Quran yang bahasa Indonesia, ada catatan bahwa yang dimaksud di situ adalah Ismail. Biasanya, ini kita harus menjelaskan ya, biasanya saudara kita yang penganut Katolik maupun yang Protestan atau Kristen pada umumnya, mereka mengkritik Quran dengan perkataan seperti ini. Al-Quran itu tidak menjelaskan siapa putra Ibrahim yang dijadikan kurban itu. Hanya disebutkan dengan istilah fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya putra yang halim. Kami anugerahkan kepada Ibrahim putra yang halim. Tanpa ada penyebutan nama. Tidak ada secara harfiah tertulis Ismail. Jadi kalau itu dipahami oleh orang Muslim bahwa itu namanya Ismail, itu hanya tafsiran. Nah, saudara kita yang Nasrani berkata begitu. Kemudian mereka berkata, ini beda dengan penjelasan dalam kitab Taurat. Beda penjelasan di dalam kitab Bible. Di dalam kitab Bible, peristiwa yang sama, siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim, itu disebutkan namanya, yakni Ishak. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu adalah Ishak, karena Bible menyebutkan nama putra yang dimaksud adalah Ishak, sementara Quran tidak menyebutkan namanya. Biasanya mereka berkata demikian. Kalau saudara-saudara kita kaum Kristiani ya, baik itu Katolik, Protestan ataupun Ortodok, saya menghargai pernyataan itu. Karena apa? Ini berkaitan dengan kitab suci mereka. Ya, kitab suci mereka memang menyebutkan nama Ishak. Tapi masalahnya, kalaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran nama Ismail, ya, tapi konteksnya itu adalah Ismail. Konteksnya. Jadi bukan secara teks literal, memang tidak disebutkan Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim, ismuhu Ismail. Tidak begitu. Cukup Quran berkata, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira, yakni putra yang halim. Jadi nama Ismail di situ memang berkaitan dengan konteks, karena nanti ada hubungan dengan ayat-ayat berikutnya. Ya, hal seperti ini tidak bisa disalahkan. Jadi terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia ini ada catatan kaki disebut nama Ismail. Perhatikan di situ, Pak Edi, ada nggak di situ yang versi online? Tidak disebutkan. Nggak disebutkan, tapi ada catatan kaki ya, nama Ismail. Di sini disebutkan catatan kaki Ismail. Nah, persoalan seperti ini sebetulnya ada kesejajaran. Secara literal bahasa Arabnya tidak disebutkan nama Ismail. Di dalam Alkitab sebenarnya atau Bible ada ayat yang tidak disebutkan namanya, tapi kemudian dalam terjemahan disebutkan namanya. Oh, gitu. Ada hal yang sama. Jadi jangan terburu nafsu untuk menyalahkan Quran terjemahan bahasa Indonesia. Bible terjemahan bahasa Indonesia
juga melakukan hal yang sama. Karena berkaitan dengan apa? Mungkin ditafsirkan itu sebagai konteks. Mungkin saya berkata ini kaitannya persoalan terjemahan. Nah, di mana itu kita bisa lihat? Pak Edi bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 9. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Nah, jadi di situ disebutkan bermain dengan Ishak, anaknya Sarah. Ya, di situ coba ulangi lagi Pak, yang ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat, pada saat itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya. Jadi sedang main dengan Ishak, anaknya. Maksudnya anaknya Sarah. Iya. Jadi Ismail itu sedang main. Main dengan siapa? Dengan Ishak, anaknya Sarah. Oke. Jadi dalam terjemahan itu disebutkan nama Ishak tidak? Disebutkan nama Ishak. Teks aslinya nama Ishak tidak ada. Oh gitu ya? Tidak ada. Saya bacakan ya teks aslinya, coba di sini ya. Perhatikan, ini teks aslinya ya. The Torah, Jewish and Samaritan version compare. Ini kitab suci Torah. Versi Yahudi dan versi Samaritan. Jadi kitab suci Torah itu ada dua versi, Pak. Ada versi Yahudi dan ada versi Samaritan. Dan di sini teks Ibrani tertulis Hatorah girsa Yehudit we girsa Soromoronit behazuva. Jadi kalau ini bahasa Ibraninya Torah ya Hatorah, ya ini kitab Torah, girsa Yehudit versi Yahudi, we girsa Somronit dan versi Samaria behazuva, dibandingkan. Perbandingan. Ya, perbandingan ini. Jadi yang sebelah sini itu versi Yahudi, yang di sebelah sini versi Samaria. Ya. Ini persis seperti pengalaman Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, karena sama-sama pengikut Taurat, tapi versinya beda. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ayat yang ke-9. Disebutkan di sini. Watara syara et ben Hagar hamitsrit asher yalda le Avraham mitshak. Saya ulangi lagi. Watara syara et ben Hagar hamitsrit. Dan Sarah telah melihat et ben Hagar hamitsrit kepada putra Hagar orang Mesir itu, perempuan Mesir itu. Asher yalda le Avraham, yang dilahirkan untuk Abraham, yang dilahirkan oleh Hagar bagi Abraham. Disebutkan apa di sini? Mitshak, sedang bermain. Nggak ada penyebutan nama Yitzhak, sedang bermain dengan Ishak, tidak. Tapi Mitshak sedang bermain. Oh, ditambahi sendiri berarti namanya ya. Terjemahannya itu ada penambahan nama Ishak. Oke? Jadi kalau di dalam Al-Qur'an fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Abraham, yakni putra yang halim, disebutkan namanya Ismail, itu saya kira tidak ada masalah karena memang itu kaitannya dengan konteks. Oke? Di sini juga tidak disebutkan nama Ishak. Hanya disebutkan dia sedang bermain, Ismail sedang bermain dengan siapa? Tidak diketahui. Tidak disebutkan di sini. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bible, Alkitab bahasa Indonesia disebutkan sedang bermain dengan Ishak, anaknya. Gitu. Ini yang versi Yahudi. Versi Yahudi, versi Samaritan juga sama.
Tidak disebutkan Mitshak Beyitshak bermain dengan Ishak. Hanya disebutkan dengan kata yang sama, Mitshak. Ini coba perhatikan yang ke-9. Sama. Oke? Jadi kalau kita hanya konsentrasi bahwa tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan nama Ismail, betul, tidak disebutkan. Tetapi konteksnya itu jelas berkaitan dengan Ismail. Berarti ditambahi ini ya, sudah ya. Yang mana? Yang terjemahan bahasa Ya, Indonesia karena terjemahan. ini ya. Jadi untuk memperjelas maksudnya begitu. Dan memang teks aslinya nggak disebutkan nama Ishak, nggak disebutkan sama sekali. Oke, ini baru bicara mengenai Ismail sedang bermain saja. Teks aslinya, tetapi terjemahannya sedang bermain dengan Ishak. Bahkan terjemahan yang paling negatif itu sedang mengolok-olok Ishak. Itu ada. Jadi Ismail itu apa ya? Diposisikan sebagai manusia yang berkarakter buruk. Dalam terjemahan ya, dalam terjemahan. Kalau teks aslinya tidak. Hanya bermain. Padahal teks asli ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi ya, sampai sekarang ini Taurat ini ya. Berarti ada penyimpangan. Saya tidak mengatakan begitu Pak Edi. Kita harus bicara dari sisi teks. Teks apa adanya. Nah, sekarang masalahnya, apakah teks yang tertua, Torah yang tertua, disebutkan nama Ishak mengenai siapa yang dikorbankan? Ayat tadi itu ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat di Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama dan kedua. Coba Pak Edi lihat. Kejadian pasal 22 ayat pertama dan kedua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, itu saya ingat apa yang telah dikutip oleh Gus Baha. Nah, Gus Baha sebetulnya menegaskan memang yang dikurbankan oleh Ibrahim itu putranya yang bernama Ishak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab Torah. Memang Gus Baha mengatakan demikian. Perkataan atau pernyataan Gus Baha itu bisa benar, bisa salah. Dikatakan benar, memang kalau kita baca Torah yang sekarang, Torah yang sekarang eksis ini, baik itu versi Samaritan maupun versi Yahudi, memang menyebutkan nama Ishak di situ. Teks ayatnya bunyinya demikian. Wayomer kehna et binha et ikhidha asher ahafta et Yitzhak. Nah, disebutkan ya. Saya ulangi lagi. Disebutkan begini. Wayomer kehna et binha et ikhidha asher ahafta et Yitzhak. Nama Ishak. Jadi nama Yitzhak, et Yitzhak. Jadi maksudnya Wayomer, dan dia berfirman, Kahana et binha, ambillah anakmu laki-laki yang tunggal, et yikhidha, yang benar-benar tunggal itu, yang benar satu-satunya. Ya. Asher akhafta. Kalau bahasa Arabnya alladhi tuhibbuhu. Ya, asya akhafta. Uhibbu, ahafta. Nah, itu mirip kan bahasa Arab dengan Ibrani, ahafta. Et Yitzhak, yakni Ishak. Memang ini disebutkan nama Ishak. Versi Samaritan juga disebutkan nama Ishak sama. Versi Yahudi juga disebutkan nama Ishak. Tapi masalahnya ini kan Torah abad keberapa? Ini Torah yang ditemukan manuskripnya itu paling tua abad ke-9 Masehi. Oh, 9. Ya, yang Tek Masora ya. Tek yang dikenal dengan istilah Tek Masora. Masorah ini. Itu abad ke-9 paling tua. Yang menyebutkan nama Ishak di situ, yang dikorbankan itu Ishak.
Dan itu juga disitir oleh Gus Baha tadi kan. Yang dimaksud Torah itu ya Torah abad ke-9. Tapi masalahnya Torah abad ke-9 itu Islam sudah eksis atau belum? Sudah ada itu ya. Islam sudah ada. Iya. Jadi Islam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abad ke-6 67 dilahirkan. Iya. 571 Masehi. Iya. Menerima wahyu pertama tahun 611 Masehi ketika beliau usia 40 tahun. Iya. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Iya. Abad ke-7. Torah yang dimaksud, Torah Masyora, itu abad ke-9 Masehi. Paling tua. Manuskripnya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah manuskrip Torah yang lebih tua dibanding abad ke-9 Masehi? Itu ya. Ada. Septuaginta gimana itu? Itu terjemahan. Ya, itu terjemahan. Tapi Torah yang paling tua sebelum abad ke-9 Masehi, apakah ada? Jawabannya ada. Oh, gitu. Di mana itu? Ditemukan di Gua Qumran yang disebut sebagai manuskrip naskah Laut Mati. Laut Mati. Ada Torah, ya, Torah. Tetapi di situ tidak menyebutkan nama sama sekali. Oh, Masya Allah. Oh, itu yang lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Nama Ismail tidak disebut, nama Ishak juga tidak disebut. Mana nih buktinya, Pak Ali? Ada buktinya, Pak? Ada teks manuskrip yang disebut Dead Sea Scroll, saya nggak bawa. Nggak bawa ya? Nggak bawa. Oh, tapi sekali. ada yang disebut the Dead Sea Scroll Bible. Ya, itu bisa diakses tuh. Siapapun boleh mengakses the Dead Sea Scroll Bible. Itu ketika bicara mengenai pasal yang ke-22, nihil nama Ishak sama sekali. Oh, tidak disebutkan. Satu pun tidak muncul. Oh. Jadi manuskripnya yang lebih tua, abad ketiga sebelum Masehi itu, tidak disebutkan nama Ismail, juga tidak disebutkan nama Ishak. Tapi munculnya nama Ishak, yang versi Torah ya, versi Torah yang bahasa Ibrani, itu ternyata abad ke-9 Masehi. Oh, itu. Jadi kalau begitu, yang dikurbankan itu Ishak atau Ismail? Sama-sama tidak disebutkan. Kalau Quran tidak menyebutkan nama siapa putra yang dijadikan kurban, itu statusnya sama dengan kitab Torah abad ketiga sebelum Masehi yang juga tidak menyebutkan nama siapa putra yang dijadikan kurban. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini ada sesuatu yang unik. Uniknya di mana? Perdebatan para ulama generasi terdahulu itu memang ketika bicara mengenai ayat Al-Quran tadi, yakni surah As-Saffat ayat yang ke-101, ini merujuk pada Ismail atau Ishak. Itu sudah terjadi di generasi awal. Jadi bukan bahwa yang lebih dominan itu Ishak, tidak. Tapi dua-duanya itu dominan. Bukan salah satu yang dominan. Soalnya Gus Baha mengatakan yang di Arab tokoh-tokoh Islamnya cenderung ke Ishak katanya. Yang Indonesia Ismail. Jadi kalau kita merujuk pada dokumen tertua ya, kita harus lihat dulu dokumen tertua kitab tafsir, tafsir Al-Quran. Para santri pasti tahu. Tafsir tertua ya, tafsir tertua yang menyebutkan nama putra Ibrahim yang dikorbankan itu tafsir apa saja. Nah, ini saya berikan contoh ya. Saya bawakan dua contoh. Yang pertama adalah tafsir Muqatil bin Sulaiman, ya. Tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Ini beliau wafat tahun 150 Hijri. Ini dokumen, salah satu dokumen kitab tafsir generasi yang paling awal. Oke. Jadi ini karya tafsir yang paling banyak diakses, baik itu muslim maupun non-muslim. Dan di sini memang ada penyebutan siapa nama putra Ibrahim yang dijadikan kurban. Nah, di sini dikatakan, ketika ayatnya berbunyi, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Arti harfiahnya, maka kami berikan kabar gembira kepadanya bighulamin halim, putra yang halim. Tanpa menyebut nama kan, teks ayat-ayat Qur'annya. Tapi di sini dikatakan, yakni alim wa huwal alim wa huwa Ishak bin Sarah. Oh, disebutkan nama Ishak putra Sarah. Saudara kita kaum Kristiani biasanya
mengatakan begini, tafsir tertua, Ketua, tafsir generasi awal, itu semua menyebutkan nama Ishak, bukan Ismail. Ya, mengatakan demikian. Baru muncul era belakangan dikuatkan nama Ismail. Sebetulnya yang paling awal semua itu Ishak. Biasanya begitu kan? Ya, yang disampaikan. Begitu, ya. Tapi sekarang malam ini saya berikan informasi, tidak demikian faktanya. Memang betul ada tafsir generasi awal menyebutkan nama Ishak. Tapi ingat, tafsir generasi awal juga menyebutkan nama Ismail. Nah, ini mana? Nih. Tafsir Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Beliau wafat tahun berapa? Tahun 161 Hijri. Ya. Ini Muqatil ibn Sulaiman wafat tahun berapa tadi? 150 Hijri. Ya. Beliau Sufyan Ats-Tsauri, ini generasi tabi'in, ya. Beliau wafat tahun 161 Hijri. Kalau bicara mengenai siapa yang meninggal lebih duluan, Muqatil ibn Sulaiman. Tapi bukan bicara soal siapa yang meninggal lebih duluan ini. Apakah Muqatil bin Sulaiman dengan Sufyan Ats-Tsauri itu hidup satu zaman atau tidak? Satu zaman. Hidup satu zaman. Jadi antara Muqatil bin Sulaiman dengan Sufyan Ats-Tsauri itu hidup satu zaman. Meskipun Muqatil ibn Sulaiman meninggal lebih dulu, usianya lebih pendek. Sementara Sufyan Ats-Tsauri usianya lebih panjang, sampai 161 Hijri. Berarti mereka pernah ketemu atau tidak? Ya, satu zaman. Satu zaman. Yang menarik, apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Ketika membahas ayat yang sama, ketika beliau menjelaskan mengenai wafadainahu bidzibhin adim, maka Allah menggantikan putra yang disembelih Ibrahim itu dengan sembelihan yang besar. Siapa yang dimaksud putra Ibrahim itu? Dikatakan Ismail. Oh, disebutkan nama Ismail. Disebutkan Ismail dengan sanad di sini. Ada sanad. Sufyan an Abi Najih an Mujahid fi qaulihi ta'ala wa fadainahu bidzibhin adim qala al-fida Ismail. Jadi ini tafsir yang menggunakan sanad, berarti ada sanad lebih kuat merujuk pada Ismail, sementara Muqatil ibn Sulaiman tanpa sanad. Oh, tapi itu dipakai dasar. Tapi ini justru yang dikatakan paling tua. Ini apa tidak paling tua juga? Ini juga tua. Ini tafsir tertua. Ini juga tafsir tertua. Tapi ini beliau meninggal lebih awal, ini meninggal lebih belakangan. Usianya tidak terpaut beda, tapi satu zaman. Berarti bagaimana yang harus kita pahami? Sederhana, generasi awal itu sudah ada dua pendapat. Ada yang Ishak, ada yang Ismail. Jangan diplesetkan dengan perkataan generasi tafsir awal itu adalah Ishak semua, tidak ada Ismail. Ini adalah kecurangan akademik. Ya, betul. Baru tahu ini Pak Ali sekarang, Pak Ali. Jadi, saya berikan contoh, ini tafsir yang paling awal. Ini juga tafsir yang paling awal. Kalau At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, termasuk Jalalain, itu belakangan. Tapi kita kan bicara mengenai generasi awal. Biasanya generasi awal yang dikutip hanya tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Kenapa ini disembunyikan? Ditaruh di belakang. Seakan-akan semua sepakat itu adalah Ishak. Ini adalah kecurangan akademik. Iya, betul sekali. Sufyan Ats-Tsauri menegaskan Ismail. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau bicara mengenai pemahaman bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, ada sanad hadisnya. Dan ini generasi awal. Sementara kalau disebutkan Ishak tanpa sanad, Muqatil ibn Sulaiman. Lebih kuat ini padahal ya. Pertanyaannya, kalau bicara mengenai tafsir tanpa sanad dan tafsir dengan sanad, mana yang lebih kuat? Dengan sanad itu. Silakan Pak Edi bicara sendiri. Ya, oke. Ini bicara mengenai generasi paling awal. Sudah ada dua pendapat. Ya. Baru kemudian para ulama memperdebatkan terus. Tidak ada masalah dalam tradisi Islam.
Nah, tadi saya mengatakan, dalam dunia Islam, tradisi Islam, memang mengenai siapa putra Ibrahim yang dikorbankan, itu memang ada dua versi. Tetapi yang unik, ketika mereka ini dikurbankan, baik itu Ishak atau Ismail, dikurbankannya di mana? Di Mina. Semua sepakat. Baik Ishak dikurbankan di Mina, Ismail juga dikurbankan di Mina. Kita bisa baca itu kitab-kitab hadis. Tidak ada satupun yang berkaitan dengan kurban yang di Syam atau kurban yang ada di Palestina. Tadi disebutkan Syam itu. Jadi kalau mengenai nama siapa yang dikurbankan, memang ada perdebatan di antara para ahli tafsir. Tapi dikurbankannya di mana? Sepakat bahwa itu di itu tafsir kawasan Makkah. Islam. Hadis menyebutkan begitu. Kalau tafsir non-Islam? Ini tafsir Islam dulu ya, tafsir Islam dulu. Nah, bagaimana dengan tradisi Yahudi sendiri dan termasuk Kristiani dan juga Samaritan? Mengenai siapa yang dikorbankan mereka sepakat, yakni Ishak. Tapi di mana dikorbankan mereka tidak sepakat. Itu di gunung mana? Jadi saya ulangi lagi ya, Pak Edi harus jeli memahami ini. Kalau versi Islam, tradisi Islam, nama putra yang dikorbankan itu ada Ismail, ada Ishak. Tetapi baik itu Ismail maupun Ishak dikurbankan di lokasi yang sama, yakni di kawasan Hijaz. Sementara kalau kita bicara mengenai Taurat sendiri, yang dikurbankan itu namanya sama, yakni mengenai Ishak, bukan Ismail. Tapi di mana Ishak dikurbankan, lokasinya berbeda. Di gunung mana? Ya, di mana itu kita bisa lihat. Ini Pak Edi. Padahal di sini disebutkan di tanah Moria. Coba bacakan terjemahannya aja Pak Edi. Yang ayat 2 ini ya. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini teks aslinya ya. Teks aslinya. Jadi kalau terjemahannya itu, yang dikorbankan siapa namanya? Ishak. Dikorbankan di mana? Di tanah Moria. Di tanah Moria. Tapi gunungnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi yang jelas disebutkan di tanah Moria. Di sini coba perhatikan. Ini versi Yahudi ya. Disebutkan begini. Wa yomer kahna et bincha et yikhidha asher akhafta et yitzchak walakhlakha el eretz Moria. Jadi maksudnya, dan dia Tuhan berfirman kepadanya, kahana ambillah et bincha putramu maksudnya ya, bukan putrimu tapi putramu. Cuman satu itu, bin. Bahasa Arabnya juga bin satu. Et yakhideha, yang benar-benar tunggal itu. Asher ahafta, yang amat engkau cintai. Et Yitzhak, yakni Ishak. Wilakhlekha, sebagai kurban bakaran. El eretz Moria, ke tanah Moria. Disebutkan ya. Moria. Ya, Moria. Ingat di sini. Ada huruf tebal. Ini versi Yahudi. Bagaimana versi Samaritan? Nah, di sini versi Samaritan. Wa yomer kahana et bincha et yikhidha asher akhafta et Yitzhak weleklecha el eretz Hamoreh. Beda lagi. Hamoreh. Jadi kalau disebutkan, dan Tuhan berfirman kepada Abraham ya, ambillah putramu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, yang amat engkau cintai, asher akhafta et Yitzhak, yakni Ishak, weleklecha, sebagai korban bakaran, el eretz Hamoreh, ke tanah Moreh. Moreh apa hal Moreh? Eretz Hamoreh, ke tanah Moreh. Kalau yang versi Yahudi, El Eretz Hamoria, ke tanah Moria. Nah, oke? Ya, sekarang perhatikan ini. Saya perbesar tulisannya. Ini kalau dibaca Moreh, ya. Ini dibaca Moria. Bedanya di mana Pak Edi? Moreh, Moria. Iya, ada ya. Ada huruf yang tebal ini. Ini huruf yod. Nah, masalahnya, ini apakah sekedar beda pelafalan tapi maksudnya sama? Ternyata ini bukan persoalan beda penulisan.
dan tidak ditafsirkan, ini maksudnya sama. Bambang Nursena, Dr. Bambang Nursena biasanya berkata begini, ini hanya beda penulisan, tapi maksudnya sama. Ini adalah ketidakjujuran ilmiah. Ini dua tempat aslinya. Ini dua tempat, dua lokasi yang berbeda. Kalau Moreh itu di kawasan utara, Palestina bagian utara, di kawasan Nablus, di kawasan Sichem yang sekarang namanya Nablus. Sementara Hamoria di kawasan Palestina bagian selatan. Jauh tuh, beda. Jauh antara utara dan selatan. Iya. Nah, kenapa orang-orang Samaritan membaca Moreh? Karena ini adalah lokasi tempat awal Abraham membangun altar. Di mana itu? Kita bisa lihat di sini. Pak Edi bisa lihat Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. 12 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Nah, di More, ya. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 12 berapa Pak Edi tadi? 12 ayat 6. 12 ayat yang ke-6. Nah, coba perhatikan di sini. Tertulis apa ini? Moreh. Pakai he. Di sini dikatakan versi Samaritan, versi Yahudi pun menyebutnya Moreh. Jadi lokasi ini sudah dikenal memang. Jadi kalau orang Samaritan mengatakan bahwa itu adalah tempat yang awalnya Abraham mendirikan altar korban bakaran, itu di kawasan itu. Di Moreh itu ya? Iya. Dan itu sekarang disebut dengan Nablus. Jadi, masalahnya begini Pak Edi. Kalau versi Islam mau disebut itu ditafsirkan Ismail atau ditafsirkan itu Ishak, lokasinya itu ada di kawasan Hijaz. Dan itu kaitannya di Mekah. Dan itu berkaitan dengan kiblat. Kiblat di mana? Tetap di Mekah. Tapi kalau perhatikan itu, Taurat itu menyebutkan namanya Ishak. Lokasinya di mana? Ada di Moreh. Ada di Moreh. Yang satunya lagi ada di Moria. Apakah itu tidak prinsip? Itu sangat prinsip. Karena kaitannya dengan mana kiblat yang benar. Kiblatnya itu di Moreh atau di Moria. Ada hubungannya antara, soalnya Yahudi dan Samaria itu kan pisah, itu utara selatan kan ya. Karena tempat ibadah yang disucikan juga berbeda. Iya, masing-masing akhirnya mensakralkan daerahnya sendiri-sendiri. Akhirnya mensakralkan daerahnya sendiri-sendiri. Kalau dalam Islam mau disebut Ismail, mau disebut Ishak, yang disakralkan di mana? Tetap satu. Tetap di Mekah. Iya. Lokasi penyembelihan tetap di Mekah. Iya. Sementara kalau disebutkan versi Yahudi dan Samaritan, nama putra yang dijadikan kurban itu Ishak, tapi lokasinya berbeda. Itu pengaruhnya sampai berkaitan dengan sakralitas lokasi itu. Tempat suci itu di mana? Berbeda. Yang satu kiblat di Yerusalem, yang satu kiblat di kawasan Nablus. Makanya sampai sekarang tempat kurban berbeda. Orang Samaritan ada di utara. Orang Yahudi ada di selatan. Mana yang betul kiblatnya? Jadi jangan fokus hanya sekedar pada nama putra Abraham yang dijadikan korban. Tapi lokasinya itu apakah itu berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Nah, masalahnya saudara-saudara kita tidak detail seperti ini. Nah, yang lebih membuat kita ini semakin penasaran. Kenapa ya orang Samaria dengan orang Yahudi itu kok sepakat bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ishak? Karena memang orang Samaria dengan orang Yahudi kan keturunan dari Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ini yang disebut sebagai politik redaksional. Jadi mana yang lebih unggul ya otomatis Ishak. Karena apa? Mereka ini keturunan dari Nabi Ishak. Urut-urutan nasab lagi nanti. Urutan dengan nasab lagi. Ini persoalan nasab ya kemarin. Nah, yang menarik lagi, kenapa Ishak itu diunggulkan? Sampai pada akhirnya yang dijadikan korban adalah Ishak menurut Taurat. Ada hubungannya dengan bagaimana Quran itu memberikan penjelasan, Pak Edi. Ya, coba lihat itu. Atau Taurat dulu deh.
Maksudnya itu Bible dulu. Lihat dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 29. 1 Tawarikh 1:29. 1 ayat 29. 1 Tawarikh 1 ayat 29. Inilah keturunan mereka, anak sulung Ismail, ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, dan Tema. Dan seterusnya ya, Zetur, Nafis, Ketma, mereka itulah anak-anak Ismail. Coba cek lagi yang 1 Tawarikh 1:28. 1 Tawarikh 1:28 ya. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Nah, coba ulangi lagi. 1 Tawarikh 1 ayat 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Anak-anak Ishak yang pertama disebut siapa? Ishak. Yang kedua? Ismail. Kenapa Ismail diletakkan di belakang? Kenapa Iya. Ishak diletakkan di Di depan? depan lah, iya. Apa kaitannya dengan politik redaksional? Nah, perhatikan nih bedanya dengan Al-Quran. Iya. Al-Quran berkata apa? Dalam surah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. Yakni siapa? Ismaila wa Ishaqa. Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa yang dipanjatkan. Di sini yang disebutkan nama pertama dulu. siapa? Ismail. Baru kemudian Ishak. Ishak. Perhatikan bedanya antara Bible, Alkitab dengan Quran. Quran menyebut Ismail, Ishak. Bible menyebut Ishak, Ismail. Kenapa bisa beda? Berarti ada sesuatu. Iya. Sesuatu itu apa? Ya. Berkaitan dengan anak sulung. Anak sulung. Nah, di sini nanti Pak Edi akan jelas. Oke, sekarang perhatikan Pak Edi. Di dalam Al-Quran itu, dalam Bible ya. Kita lihat di dalam Bible. Di dalam Alkitab atau Bible, pasal 22. Apa itu? Lihat ayat yang ke-7 dan seterusnya. Coba tolong baca terjemahannya. Kitab apa? Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Kejadian pasal 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, bapa, sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Allah atau Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Oke, sekarang Pak Edi cermati ayat yang tadi dibaca. Bahwa yang dijadikan kurban siapa? Ishak. Tapi Ishak bertanya, "Ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya?" Iya. Berarti Ishak tahu tidak kalau dia akan dijadikan kurban? Tidak tahu. Saya ulangi lagi. Ishak tahu tidak kalau dia akan dijadikan kurban? Tidak tahu. Bagaimana kalau Pak Edi memahami bahwa itu Ishak tidak tahu? Karena dia bertanya. Bertanya apa? Di mana anak domba yang mau dikorbankan itu? Berarti siapa yang dikorbankan dia tidak tahu. Betul ya. Berarti Ishak tidak tahu kalau dia dijadikan kurban. Tidak tahu. Iya. Makanya dia bertanya, "Ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya?" Iya. Karena yang dalam pikiran Ishak itu yang dijadikan kurban adalah domba, bukan dirinya. Iya. Pertanyaannya kemudian, apakah Abraham memberitahu kepada Ishak bahwa nanti yang akan dijadikan kurban adalah kamu? Tidak. Dia dikasih tahu. Ya. Makanya Ibrahim berkata, nanti Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba. Ini beda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, surah As-Saffat, ayat yang kedua dikatakan, ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'hu sa'ya,
Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Maka tatkala anak itu menginjak usia baligh. Gus Baha tadi menjelaskan anak itu dalam kitab-kitab tafsir bisa 7 tahun, bisa 13 tahun. Ya. Menarik itu. 7 tahun atau 13 tahun. Berarti usia yang sangat muda, sangat belia. Dan disitulah disebutkan ada peristiwa yang dijadikan kurban. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran itu memang tidak disebutkan nama, tetapi konteksnya adalah Ibrahim memberitahu kepada sang putra itu bahwa aku bermimpi engkau akan menjadi kurban. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi di situ ada komunikasi antara ayah dengan sang anak. Dan jawaban sang anak apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Tuhan atas diriku. Artinya dia rela dijadikan kurban. Dan dia tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Ingat, Quran itu mengindikasikan bahwa anak itu tahu bahwa dirinya akan dijadikan kurban. Dan ayahnya memberitahu kalau dia akan dijadikan kurban. Oke, itu Quran. Oke. Yang menarik, ini kitab tafsir Yahudi, generasi awal. Tulisan dari Rabbi Eliezer. Pirkei Ravi Eliezer. Ini ibaratnya itu sama dengan kitab tafsir Sufyan Ats-Tsauri. Awal tadi Ibaratnya sama dengan tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Ini tafsir generasi awal. Ya. Sampai sekarang masih menjadi rujukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan ini tafsir sebelum Islam ada. Sebelum Kristen ada. Apa yang dikatakan di sini? Ini menarik. Pak Edit harus tahu dulu. Abraham itu membawa Ishak bersama siapa? Tolong dibaca pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Oke, sekarang pertanyaannya sederhana. Yang mau dijadikan kurban oleh Abraham itu siapa? Ishak. Ya. Tetapi apakah Abraham hanya bersama Ishak untuk menuju lokasi tempat penyembelihan itu? Tidak. Bersama siapa? 2 orang bujang. 2 orang bujang. Ini menarik. 2 orang bujang diajak bersama-sama oleh Abraham untuk peristiwa penyembelihan kurban tadi. Ya. Meskipun Ishak tidak dikasih tahu bahwa dia akan dijadikan kurban. Dan memang Abraham tidak memberitahu kepada Ishak kalau Ishak akan dijadikan kurban. Ya. Makanya Ishak bertanya, ayah ini ada api dan kayunya, mana dombanya? Nah, pertanyaan itu wajar. Tapi menariknya di sini, siapa yang dimaksud dengan 2 bujang itu? Siapa? Tafsir kitab Yahudi sendiri menyebutkan, di sini dikatakan ada sesuatu yang menarik. Hishim Abraham Bebekher. Pada pagi-pagi sekali Abraham bangun untuk kemana? Welakah et Ishmael wa et Eliazar wa et Yitzhak beno wa Hashaf et Hahamur. Maksudnya, pada pagi-pagi sekali Abraham bangun, kemudian mengajak Ismail dan Eliazar beserta Ishak untuk
berangkat ke lokasi penyembelihan. Berarti dua bujangnya disebut nama di situ ya. Disebutkan nama Ismail dan Ishak. Eliezer. Ismail, Eliazar dan Ishak. Berarti Ishak di bawah, Ismail di bawah, Eliazar di bawah. Yeah. Pertanyaan sekarang. Ishak itu anaknya Abraham tidak? Iya. Ya. Ismail itu anaknya Abraham tidak? Anaknya Abraham. Eliazar itu dulu adalah orang pertama yang ikut kepada Abraham dan sebetulnya mau diangkat anak tapi nggak jadi. Tetapi ini menjadi bagian dari keluarga Abraham, ya. Tetapi di sini yang menarik disebutkan nama Ismail. Nah, ketika mereka berangkat bersama-sama, ya, di sini ada sesuatu yang menarik. Wahaya Omer Ismail le Eliazar, maka berkatalah Ismail kepada Eliazar. Siapa yang berkata? Ismail. Berkata kepada siapa? Kepada Eliazar. Aksho Abraham makriv et Yitzhak. Sebentar lagi Abraham akan mengorbankan Ishak. Saya ulangi lagi. Aksho Abraham makriv et Yitzhak. Sebentar lagi Abraham akan mengorbankan Ishak beno putranya. Leola sebagai korban bakaran. Muqda al-gabi hasmizbah yang akan dikorbankan di atas Mesra. Wa anihu bekor, dan aku akan menjadi yang pertama. Aku akan menjadi yang sulung. Maksudnya bekor. Wa ani yores et Abraham, dan aku akan menjadi pewaris Abraham. Itu yang berkata itu? Yang berkata siapa? Ismail. Jadi Ismail memberitahu kepada Eliazar. Ya. Nanti Abraham akan mengorbankan Ishak. Berarti Ismail tahu tidak kalau akan dijadikan kurban? Tahu. Dari mana dia tahu? Ya itu tidak disebutkan dari mana. Tidak disebutkan, tapi dipastikan dia tahu, dikasih tahu oleh Abraham. Oleh siapa? Abraham. Tapi Abraham tidak memberitahu kepada Ishak. Eliazar pun tidak dikasih tahu. Iya, berarti Ismail sendiri yang tahu. Hanya Ismail yang tahu. Ini kitab sendiri. Ismail tahu bahwa akan terjadi peristiwa kurban terhadap putra Abraham. Ishak tidak dikasih tahu oleh Abraham. Ismail tahu. Dari mana dia tahu? Berarti dikasih dari tahu Abraham. Eliazar pun tidak tahu. Makanya dia berkata, kalau nanti Ishak dijadikan kurban, aku yang akan menjadi pewaris putra sulung Abraham. Berarti persoalan kurban itu berkaitan dengan putra sulung. Ini persis seperti pernyataan Quran. Anak yang dijadikan kurban itu tahu kalau dirinya dijadikan kurban. Sementara dalam kitab tafsir Yahudi, Ismail tahu kalau akan terjadi peristiwa kurban. Ya, tapi Ishak malah tidak tahu. Tidak dikasih tahu. Menarik kan? Jadi meskipun ada beda narasi, tapi kesimpulannya satu. Ismail tahu ada peristiwa kurban. Iya, betul. Iya kan? Kesimpulannya seperti Kesimpulannya apa? Bahwa meskipun yang dijadikan kurban di dalam kitab Torah, Ismail diajak dalam peristiwa kurban itu. Ini yang harus diketahui oleh para ulama kita. Ini orang-orang yang punya pemahaman tafsir-tafsir itu oke, bagus. Tapi kalau tidak tahu begini, itu nanti jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seakan-akan yang dijadikan kurban Ishak tanpa ada kritis, pemikiran kritis. Kalau kita berpikir kritis, ketahuan semua kan? Mana yang lebih logis? Akhirnya dua-duanya tidak ada yang dikorbankan nih. Dikorbankan memang Ishak tidak dikorbankan, Ismail tidak dikorbankan. Tapi masalahnya ini kan bukan persoalan siapa yang dikorbankan atau apa yang dikorbankan. Tapi yang dimaksud adalah secara historis sebenarnya yang dijadikan korban itu Ishak atau Ismail. Kan tidak mungkin kedua-duanya. Pasti salah satunya. Iya kan? Baiklah, gimana? Lanjut Ali, masih ada lagi? Itu aja deh. Jadi menarik saudara-saudaraku sekalian ya. Jadi baru dibongkar ini mulai awal sampai akhir soal korban. Jadi semoga ini tidak membuat salah paham ya, terutama kepada
para ulama, para tokoh masyarakat atau tokoh umat supaya tidak tergiring opini ya. Tadi sudah diberikan buktinya bahwa tafsir Al-Quran pun dari awal itu sudah ada dua pendapat. Jadi kalau orang-orang Kristen yang sering apologet Kristen menyerang Islam hanya berpegangan pada tafsir Al-Quran yang lama katanya dari Muqatil bin Sulaiman. Sementara ada kitab lain dari tafsir yang sejaman Sufyan As-Tsauri. Dari Sufyan As-Tsauri itu malah berbeda pendapat. Tetapi tidak ditunjukkan. Nah, itu sebuah ketidakjujuran ilmiah ya. Gini. Mungkin ada tambah lagi Pak Ali? Ya, saya kira itu dulu aja deh. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran bersama. Jadi jangan konsentrasi pada nama siapa yang dikurbankan. Tapi di mana lokasi tempat kurban itu ternyata berbeda, dan itu ada konsekuensi teologis mengenai tempat yang disakralkan sebagai kiblat sembahyang. Betul. Jadi demikian saudaraku ya. Tadi sudah disebutkan soal nama. Ada perbedaan. Di Taurat pun soal tempat dipermasalahkan. Ada dua tempat. Karena ini ada hubungannya dengan Yahudi dan Samaria. Karena Yahudi itu pecah ya, antara utara dan selatan. Bahkan kitab sucinya Bani Israel pecah jadi dua. Kemudian untuk masalah tempat, kalau di Islam baik itu Ishak atau Ismail, itu sudah sepakat ya para ulama, para penafsir, bahwa itu di suatu tempat di Arab ya. Jadi ini adalah sebuah kajian ilmiah. Soal Anda percaya atau tidak, ini kita hanya menunjukkan bukti-bukti saja. Kita tidak mau berdebat masalah ini, apalagi dengan Gus Baha ya. Ini kita hanya menambah wawasan aja. Jadi kita tidak membuat kontroversi sendiri, berseberangan dengan Gus Baha, tidak ya. Kita tetap takjim dengan Gus Baha sebagai ulama yang kita hormati ya. Dan saudara-saudaraku sekalian, kita ingatkan sekali lagi bahwa pembangunan pondok pesantren di Jombang saat ini dalam tahap pembangunan masjid, dan alhamdulillah ini sudah hampir selesai ya. Kemarin kita sudah dikirimi laporannya bahwa bahkan tempat wudunya itu sudah selesai. Kemudian pipa yang ditarik dari sumber air yang sejauh 2,5 km itu pun sudah tersambung. Dan alhamdulillah juga ada para donatur yang mengkhususkan untuk menyumbang pipa, menyumbang tempat tandon air dan sebagainya. Bahkan ada yang mengkhususkan mau menyumbang granitnya. Jadi saya ucapkan sekali lagi kepada para donatur, alhamdulillah, dan semoga pahala Bapak Ibu yang sudah diberikan kepada kami untuk pembangunan musola, dan nantinya di tempat itu juga akan kita bangun sebuah pondok pesantren ya. Karena luas wilayahnya 3 hektar, masih banyak, pembangunan kita masih panjang. Untuk itu kami mengetuk para donatur yang mempunyai kelebihan rezeki untuk bisa disalurkan kepada kami. Rekeningnya di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama YPM atau Tauhid Jawa Timur. Dan semua sumbangan itu kita khususkan ke sana. Jadi tidak ada sepeser pun yang meleset dari sumbangan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu percayakan kepada kami. Demikian Pak Ali. Ya. Mungkin selesai ya. Ya, cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memperluas wacana kita. Ya. Baik versi Islam maupun versi Yahudi ataupun versi Nasrani. Ya. Semua harus berpijak pada dokumen. Dan itu harus berpikir kritis. Bukan hanya taken for granted. Atau ipse dixit, terima apa adanya tanpa berpikir kritis. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata yang tidak tepat dari saya. Baik, kita cukupkan sekian. Jadi saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.